Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahriza Putra selaku moderator. Kali ini kita bakalan mengupas tuntas mengenai BEM FEB bersama Mas Habibi dan Mas Rio selaku ketua dan wakilnya. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik, Mas. Apa kabar, Mas Rio? Baik. Kali ini kita pengen bahas nih tentang BEM sendiri. Apa itu sih BEM itu? Oke. Mungkin apa sih BEM itu? Boleh saya jawab dengan perspektif saya pribadi. Mungkin di sini teman-teman, kalau misalkan teman-teman tahu, kepanjangan BEM itu adalah Badan Eksekutif Mahasiswa, yang mana artinya kalau bisa dijelaskan, yaitu BEM itu adalah organisasi yang bergerak di bidang eksekutif dan kemahasiswaan, seperti itu, Mas. Nah, salah satu tugas atau fungsi BEM itu adalah sebagai perwakilan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kalau di BEM FEB, sebagai perwakilan Kema FEB dalam menyampaikan aspirasi kepada pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu dekanat dan jajarannya. Nah, kalau untuk fungsi lebih rincinya lagi, perspektif saya pribadi itu ada 3. Yang pertama, aspirasi, yaitu sebagai penampung aspirasi ataupun memberikan wadah kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk menyampaikan keluhan-keluhannya selama perkuliahan, masukan kepada fakultas, saran kepada fakultas, kritik, dan juga suatu hal yang membangun lah untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini juga bisa ditampung oleh BEM Fakultas, yang mana nanti akan disalurkan ke pihak dekanat dan jajarannya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah fungsi inisiator. Oke. BEM FEB ini sebagai inisiator untuk mengadakan suatu program kerja yang mana berkaitan dengan peningkatan prestasi akademik dan juga non-akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta juga menampung dan juga memberikan wadah untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam menyalurkan minat bakatnya, gitu. Seperti halnya misalkan futsal, basket itu di non-akademiknya, dan kalau misalnya di akademisnya ada lomba KTI, terus juga ada debat dan sebagainya, seperti itu kurang lebih. Nah, untuk yang terakhir itu adalah fungsi koordinasi, yang mana BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu kalau misalnya dibilang itu berada di tengah-tengah antara mahasiswa dan juga pihak dekanat selaku pengambil kebijakan. Jadi di sini kasarnya adalah BEM FEB sebagai koordinator dari sekian banyak mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk tujuannya agar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu tahu informasi, terus juga menjalankan kewajibannya sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini, gitu. Kurang lebih ya seperti menjalankan program-program yang dicanangkan oleh fakultas dan juga BEM-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk koordinasi ke tingkat atasnya bagaimana? Koordinasi ke dekanat dan jajarannya seperti Kaprodi dan Kajur, itu untuk apa? Untuk kita membahas mengenai permasalahan apa sih yang dialami oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terus juga kebijakan apa yang tepat nih untuk untuk menjawab permasalahan-permasalahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga program-program apa sih yang tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan awal Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini, gitu. Jadi lebih ke diskusi dengan pemangku kebijakan di fakultas dan membuat suatu kebijakan yang baru untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, walaupun hanya sekedar menyampaikan saran, pendapat, dan juga ide kepada pihak dekanat dan jajarannya, seperti itu kurang lebih, Mas. Jelas ya. Berarti kalau saya tanggap sebagai mediator lah ya. Betul. Nah, tadi menarik nih tentang fungsi inisiator. Kalau kita melihat dari mahasiswa baru kali ini kan pasti banyak banget nih potensi, baik akademik maupun non-akademik. Apa sih yang dilakukan oleh BEM FEB sendiri dalam menampung semua potensi itu? Saya jelasin kali ya. Boleh, Mas Aryo. Kalau dari sebelum ke inisiator yang dilakukan sama BEM itu sendiri, kami dari BEM FEB sendiri percaya bahwasanya setiap manusia itu pasti punya keunggulan masing-masing, dari mulai minat bakat dan dari segi keilmuan maupun seni, kreativitas dan olahraga gitu. Nah,
Jadi mungkin pesan juga buat mahasiswa baru untuk ketika nanti masuk ke dunia kampus, jangan ragu-ragu untuk cari prestasi di sini seluas-luasnya, banggakan keluarga, banggakan universitas, bahkan sampai negara kalian itu sendiri gitu. Nah, dari BMFEB sendiri mempunyai banyak program untuk mewadahi aktivitas-aktivitas untuk prestasi mahasiswa itu sendiri. Salah satunya itu adalah kita punya yang namanya Economics Day. Nah, Economics Day itu acara besar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan di situ ada 3 rangkaian acara. Yang pertama adalah ada Competition of Economics atau disingkat biasa dengan COMEX. Nah, itu adalah lomba-lomba terkait keilmuan dari mahasiswa FEB itu sendiri maupun mahasiswa luar. Tapi karena adanya pandemi seperti ini, jadinya lomba-lombanya itu lebih dilakukan secara daring gitu, secara jarak jauh. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah ada namanya Eco Cup. Nah, itu sebenarnya ketika non pandemi ini itu mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang ingin berprestasi dari segi kesenian dan olahraga gitu. Namun karena pasti banyaklah kegiatan-kegiatan yang diberhentikan saat ini seperti sepak bola, basket, dan lain-lainnya. Nah, maka dari itu kita melakukan inovasi kita pada saat ini adalah e-sport gitu. Jadi olahraga online. Nah, itu untuk Eco Cup. Nah, yang ketiga ada polemik. Nah, itu polemik ini semacam acara untuk pencerdasan bagi mahasiswa FEB itu sendiri maupun mahasiswa luar, yaitu berupa webinar. Di situ akan diundang narasumber-narasumber yang pasti berkompeten dalam segi ekonomi dan politik gitu. Nah, jadi apa program kerja dari BEM FEB sendiri yang mewadahi semua potensi dari mahasiswa? Oke, sebelum masuk ke program BEM FEB itu sendiri, kita dari BEM FEB sendiri tuh percaya bahwasanya setiap orang itu pasti mempunyai keunggulannya masing-masing, mulai dari keilmuan maupun non-keilmuan seperti kesenian dan olahraga. Nah, maka dari itu mungkin pesan juga nih buat mahasiswa baru kali ya, bahwasanya banyakin prestasi ketika kalian masuk ke kampus, jangan ragu buat nyari prestasi, banggain keluarga kalian, banggain universitas kalian, banggain negara kalian gitu. Nah, kalau dari BEM FEB sendiri itu punya 3 program kerja untuk mewadahi kreativitas dan bakat dari mahasiswa itu sendiri gitu. Nah, yang pertama itu ada rangkaian besar namanya Economics Day. Nah, itu hari besar dari FEB itu sendiri buat keluarga mahasiswa FEB. Nah, itu Economics Day itu ada 3 rangkaian acara, yaitu yang pertama adalah COMEX atau Competition of Economics. Nah, ini lomba-lomba buat mahasiswa dari bidang keilmuan. Nah, karena pandemi seperti ini, kita jadinya ngadain lombanya itu secara daring gitu. Nah, lomba-lombanya sejauh ini yang kita lakukan adalah lomba LKTI. Nah, nanti bakal ada rangkaian-rangkaian kegiatan lainnya. Nah, yang kedua ada Eco Cup. Nah, Eco Cup ini sebenarnya wadah bagi mahasiswa FEB maupun mahasiswa FEB itu sendiri kalau Eco Cup ya. Mahasiswa FEB untuk menyalurkan bakatnya dari bidang olahraga. Nah, namun karena adanya pandemi seperti ini lagi, ya kita harus membatalkan program-program yang seperti kayak futsal ataupun basket gitu-gitu karena harus mematuhi peraturan pemerintah itu sendiri. Nah, jadi lomba Eco Cup ini sendiri kita inovasinya pada masa pandemi seperti ini, kita ngelakuin lomba-lomba e-sport gitu atau olahraga secara online gitu. Nah, terus yang ketiga ada namanya polemik. Nah, ini semacam webinar bagi mahasiswa FEB itu sendiri maupun luar mahasiswa FEB untuk mendapatkan suatu pencerdasan tentang kondisi politik ekonomi dari kondisi negara kita sekarang gitu. Nah, itu bakal ngundang narasumber yang pastinya terpercaya gitu. Nah, terus selanjutnya dari Economics Day itu kita ada yang namanya Abdi Karya. Nah, ini adalah program pengabdian bagi mahasiswa. Nah, cuma balik lagi karena adanya pandemi seperti ini kita ngelakuinnya secara daring. Nah, itu edukasi kepada masyarakat. Nah, nanti ada untuk goalsnya sendiri, kita pengen masyarakat itu nggak cuma belajar, tapi mempraktekkan apa yang udah dipelajarin di webinar tersebut. Nah, terus yang ketiga ada Class of Creativity. Nah, di sini sekarang kan zaman udah modern. Nah, kita pengen ngadain semacam pengajaran bagi mahasiswa FEB itu sendiri tentang bagaimana cara mendesain suatu foto atau pamflet gitu-gitu. Nah, itu di situ supaya mahasiswa lebih peka lagi nih terhadap ilmu-ilmu
multimedia yang berkembang sekarang gitu. Ternyata melalui fungsi inisiator yang sempat disinggung oleh Mas Habibie, BEM FEB berusaha untuk menampung seluruh potensi dari seluruh mahasiswa melalui program kerjanya. Nah, terakhir nih, berarti menurut kalian kenapa sih sebagai mahasiswa tuh harus ikut organisasi baik di lingkup universitas maupun di fakultas? Mas Habibie kali ya. Dan pesan untuk teman-teman mahasiswa baru nih. Oke, berarti di sini manfaat apa gitu kan yang bisa didapat oleh mahasiswa baru jika masuk ke organisasi? Betul. Oke, pertama teman-teman mahasiswa itu kalau misalkan gabung nih ke BEM, ke himpunan ataupun KSM, itu teman-teman dapat secara rutin atau sering sekali berdiskusi dengan orang-orang yang berada di tingkatannya tuh jauh di atas kalian, seperti dosen, seperti dekanat dan jajarannya, kaprodi dan kajur. Jadi dengan begitu informasi-informasi akan kalian dapatkan terlebih dahulu nih sebelum informasi tersebut disebar ke mahasiswa di luar organisasi gitu. Jadi kalian dengan begitu akan tahu kondisi real kampus kalian itu seperti apa, kondisi real fakultas kalian seperti apa, kondisi real jurusan kalian itu seperti apa. Itu yang pertama. Untuk kedua, kalian itu dapat meningkatkan communication skill. Jadi kalian lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat, berbicara gitu. Dan sejujurnya saya pun sebelum masuk organisasi saya adalah orang yang takut berbicara di depan umum, di depan orang banyak. Itu gagap lah kalau bisa dibilang. Nah, setelah saya ikut organisasi, saya dituntut dan dipaksa untuk berkomunikasi di depan orang banyak, berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda tingkatan dengan saya, dan lama-kelamaan saya jadi terbiasa dan juga terlatih lah untuk berkomunikasi. Itu kedua. Untuk yang ketiga, lebih ke pengambilan keputusan. Jadi teman-teman di sini pasti semua tahu lah kalau misalkan di organisasi itu kita menjalankan program kerja, menjalankan apapun itu nggak luput dari masalah yang ada. Dan di organisasi bukannya kita berpikir bagaimana cara menghindari masalah itu, tetapi bagaimana kita mengambil keputusan atas masalah yang ada gitu. Jadi lebih ke pengambilan keputusan atas satu masalah seperti itu. Nah, yang selanjutnya problem solving gitu. Jadi di sini dengan masalah-masalah yang ada, kalian dituntut untuk memecahkan masalah tersebut gitu dengan keputusan yang kalian ambil. Jadi lebih kalian terlatih lah. Semakin banyak masalah yang kalian hadapi, semakin biasa kalian memecahkan masalah tersebut gitu. Paling banyak banget sih sebenarnya yang manfaatnya kalian bisa dapetin. Tapi kalau dari saya mungkin cukup itu aja. Itu sih paling. Untuk Mas Rio sendiri nih, kira-kira ada nggak sih pesan untuk mahasiswa mengenai seberapa penting keorganisasian di kampus, baik di universitas maupun di fakultas? Oke. Untuk pesan buat mahasiswa baru angkatan 2020 nih, pesan saya memetik perkataan dari Bapak Proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno, bahwasanya dia menyatakan dia hanya membutuhkan 10 pemuda untuk mengguncang dunia. Nah, kita harus bersemangat untuk menjadi salah satu dari 10 pemuda itu. Karena apa? 2045 merupakan masa penentu bangsa Indonesia ini mau bergerak ke arah mana. Siapa yang penentunya? Tentu saja saya, Anda, dan kita semua. Mungkin itu aja pesan buat mahasiswa baru angkatan 2020. Banyak hal yang bisa kita ulik dari BEM FEB UPNPJ tahun 2020 kali ini. Nah, untuk lebih lengkapnya nih, kira-kira maba pada mau kepoin tentang BEM FEB kali ini, bisa cek di mana aja sih? Oke, kalian teman-teman mahasiswa baru bisa langsung follow aja Instagram BEM FEB UPN Veteran Jakarta dengan @BEM_FEB UPNVJ, dan boleh cek atau subscribe YouTube kami di BEM FEB UPNVJ, dan kami juga memiliki podcast yang bernama Swarsa, boleh dicek aja di Spotify gitu. Terima kasih Mas Rio, terima kasih Mas Habibie. Nah, demikian sudah perbincangan kita kali ini bersama BEM FEB. Untuk terakhir kalinya nih, kita punya jargon nih, Mas Rio, Mas Habibie. Jargonnya itu kalau saya bilang, PKKMB FEB 2020 berkarya untuk bangsa. Coba ya? Iya, boleh. PKKMB FEB 2020 Berkarya untuk bangsa.